Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Nabi khair alhamdulillah. Baik, Ananda solih dan solihah. Kita ketemu kembali dengan pembelajaran matematika. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, Ananda solih solihah, sambil menyimak videonya boleh dibuka buku paketnya halaman 134. Dan posisikan HP-nya agar tidak goyang-goyang, agar Anda sekalian bisa menyimak materi yang Ustazah sampaikan dengan baik. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai volume dengan satuan tidak baku. Nah, Ananda solih-solihah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan tidak baku. Ayo, apa masih ingat apa itu satuan tidak baku? Contohnya apa saja? Contohnya itu adalah pakai menghitungnya itu kita menggunakan alat-alat tertentu. Contohnya pensil, penghapus, jengkal, pulpen, kuas, korek api, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh alat hitung satuan tidak baku. Sekarang kita akan mencari volume dengan satuan tidak baku. Yang pertama ada pengertian volume. Volume sebuah benda adalah seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Nah, jadi coba Anda sekalian dibayangkan ada sebuah kardus. Sebuah kardus mie. Nah, di dalam kardus itu kita bisa memasukkan mie. Atau kalau mie-nya sudah habis, kardusnya bisa kita jadikan sebagai tempat menyimpan sesuatu atau jadi tempat sampah. Itu bisa. Nah, yang dimaksud dengan volume itu adalah jika suatu benda di dalamnya bisa disimpan atau ditempatkan benda yang lain. Nah, jadi ada seberapa besar nih ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Jadi kita akan menghitung. Tadi kita kembalikan contohnya ke mie atau ke sampah. Nah, berarti si sampahnya itu berada dalam kardus itu berapa banyak. Atau mie-nya itu dalam kardus itu ada berapa banyak. Nah, itu adalah volume. Jadi volume adalah seberapa besar atau seberapa banyak ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Jadi berapa besar ruangnya yang bisa ditempati benda tersebut. Nah, benda di sini apa? Ya sesuai dengan soalnya atau sesuai dengan nanti gambarnya. Misal tadi yang gambar contoh yang Ustazah sampaikan kardus mie, berarti benda itu adalah mie. Oke. Untuk lebih memahami lagi tentang volume, kita simak, kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, nah coba dilihat ini ada gambar apa ya? Ada gambar kotak susu, betul. Sudah ada namanya ya? Iya. Ada tangannya juga ini. Nah, tidak apa-apa ya, itu hanya ilustrasi saja. Nih, coba kotak susu. Ada yang suka minum susu? Susu itu baik untuk kesehatan, apalagi kesehatan tulang. Oke. Terus kita sekarang akan mencari volumenya. Tadi volume itu apa? Seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Coba Ananda sekalian, kalau di dalam kotak susu ini, di dalamnya itu ada isinya atau tidak? Pasti ada ya. Isinya apa? Isinya yaitu susu. Nah, si volume itu adalah kita akan menghitung kira-kira ada berapa banyak susu yang terdapat dalam kotak susu ini. Volume itu adalah berapa banyak suatu benda yang dapat menempati suatu ruangan. Atau seberapa besar ruang yang dapat ditempati suatu benda. Oke.
Jadi kalau volume itu kita di sini tuh mau hitung dalamnya isinya gitu, yaitu susu. Coba contoh lagi. Wah, ada gambar apa ini? Ada gambar jus. Nah, ada bermacam-macam jus yang baik untuk kesehatan. Nah, sama halnya juga kalau di jus itu itu kan sebuah gelas. Di dalam gelasnya itu ada jus. Nah, kalau volumenya itu kita akan menghitung kira-kira si gelas itu dapat menampung jus berapa banyak ya? Atau si jus itu bisa dimasukkan ke dalam gelas seberapa banyak ya? Nah, itulah yang dimaksud dengan volume. Kita akan menghitung banyaknya benda yang akan dimasukkan ke dalam suatu benda lain, atau berapa besar ruangan yang dapat ditempati benda lain. Kita contoh lagi. Wah, di sini sama ada jus juga nih. Coba diperhatikan, di sini ada jus jeruk, di sini ada banyak jus ya. Coba Anda perhatikan kira-kira besar volumenya itu antara gambar 2 dan gambar 3. Lebih besar mana, gambar 2 atau gambar 3? Dilihat dari mana? Kalau kita mau membandingkan, lihat saja kalau isinya yaitu di sini ada jus, isinya itu semakin banyak, maka volumenya pun semakin besar. Kalau isinya atau jusnya sedikit, berarti volumenya kecil. Coba kita lihat di sini jusnya tingginya gelasnya segini. Di sini cuma segini. Berarti volume gambar nomor 2 ini lebih besar daripada gambar nomor 3. Kalau kita disuruh membandingkan, ya itu yang mana yang paling besar volumenya, yaitu gambar 2. Tapi kalau di antara dua gambar ini, antara gambar ini dan ini, kalau volumenya yang paling kecil, yang sedikit, yang gambar 3. Oke, itu ya dalam membandingkan volume. Tinggal kita lihat aja isinya itu banyakan yang mana. Contoh selanjutnya. Apa ini ya? Ini adalah suatu kotak berbentuk kubus. Nah, yang tadi ini berbentuk balok. Ini bentuk kubus, yang ini berbentuk tabung. Nah, betul. Yang ini adalah berbentuk kubus. Ini adalah kotak. Nah, kotak ini bisa dipakai untuk berbagai macam. Misalkan kalian mau menyimpan alat tulis, di sini bisa kayak pensil, pulpen, atau mau menyimpan makanan juga bisa. Mau jadiin tempat kado juga bisa. Nah, kalau misalkan kotak ini di dalamnya itu kan ada ruangan ya, ada ruangannya, ada sisi kosongnya. Nah, terus kita mau masukin pensil. Nah, Ustazah masukin ke kotak ini pensil sebanyak 4. Nah, ternyata kotak ini hanya bisa menampung 4 pensil. Berarti berapa volumenya? Yaitu 4 pensil. Atau misalkan ke dalam si kotak ini tuh Ustazah masukin lagi kotak-kotak kecil. Tapi muatnya cuma 3 kotak. Berarti volumenya adalah 3 kotak kecil. Nah, jadi volume itu apa? Kita menghitung banyaknya benda yang dapat menempati suatu ruangan, atau menghitung berapa besar ruangan yang dapat ditempati suatu benda. Baik, sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, boleh wapri Ustazah. Untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saja cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ananda solihi dan solihah.